Presiden kita juga nggak semuanya sempurna. Emang Megawati sempurna? Enggak. SBY sempurna? Enggak. Soekarno sempurna? Enggak juga. Soeharto apalagi? Nggak ada yang sempurna. Ya, yang sempurna itu Nabi Rasulullah ya, nggak sempurna. Itu manusia pilihan loh. Karena apa? Karena dia manusia. Nah, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Nah, jadi kita sebagai bangsa ini, saya nggak pernah mau berpihak kepada siapapun. Saya berpihak kepada Indonesia. Saya nggak mau Indonesia ini gaduh. Ya, kita harus mendukung program pemerintah yang bermaslahat untuk rakyat. Kalau memang nggak bermaslahat, ya kita kritisi, nggak ada masalah. Kritisi. Nah, tadi dikatakan bahwa Pak Prabowo sudah memotong anggaran, dan itu luar biasa menurut Faisal Asgaf. Pak Faisal, paham nggak kalau di 2019-2024, Pak Jokowi juga memotong anggaran banyak sekali. Bahkan anggaran DPR itu hampir 20-30% dipotong. Dipotong, Pak. Harusnya kita misalnya ada jatah nih ya, saya terbuka aja, 2 kali kunjungan kerja, kita hanya 1 kali kunjungan kerja. Dibintangin. Sampai pada marah-marah tuh anggota DPR, karena banyak sekali program DPR yang nggak bisa berjalan. Dipotong. Bu Sri Mulyani itu udah, kalau datang ke DPR itu udah males saja dia. Kenapa? Karena selalu diprotes. Dipotong 30%. Dibintangin. Banyak sekali, bukan 1-2. Ya, perjalanan dinas ASN juga dipotong sama Pak Jokowi. Kemudian anggaran DPRD dipotong sama Pak Jokowi jadi PP 33. Yang tadinya kalau keluar kota bisa dapat 10 juta, dia hanya dapat 2 juta. Itu di era Jokowi juga. Jadi jangan cuma hal-hal yang negatif, hal-hal yang positif juga banyak. Soal pagar laut, saya setuju dibongkar. Tapi kan pagar laut itu sudah ada dari sebelum 2014. Sudah ada sebelum 2014. Ada perdanya dari Tangerang, dari Bupati Tangerang. Ya. Nah, kenapa tidak ribut? Nah, ini saya ingin sampaikan juga, yang harus diributin itu Pemdanya. Karena otonomi daerah itu menyatakan bahwa Pemdanya yang harus bertanggung jawab. Nggak semuanya harus pemerintah pusat. Pemdanya yang ngaco. Ya Pemdanya yang harus dimintai pertanggungjawaban. Pemda kita nih sekarang, nih selama ini, harus tahu juga nih ya semua masyarakat dan teman-teman semua di sini. Dari 37 provinsi, hanya 7 provinsi yang mandiri. Yang lainnya semuanya masih subsidi. Hanya bisa menghabiskan APBD. Mandatory spending. Kalau saya bilang, gubernur nggak usah dipilih langsung, nggak usah. Nggak punya daerah, nggak punya wilayah, nggak punya masyarakat. Untuk apa? Kerjanya hanya mengkoordinasikan pusat dengan bupati dan wali kota. Habis-habisin biaya. Stop aja. Nah, kemudian kalau kita mau bicara soal hukum, bicara soal keadilan, bicara soal bagaimana parlemen itu bisa menjadi parlemen yang betul-betul menjadi harapan masyarakat, rekrutmen. Ya, rekrutmen partai politik itu juga harus benar. Nanti Pak Bang Ferry itu, tadi saya baru ngobrol sama beliau. Ini bukan soal yang nggak boleh diselesaikan, harus diselesaikan. Iya, ini nggak di Komisi 2 sayangnya. Nah, tapi ini harus diselesaikan gitu ya. Karena apa? Karena isi parlemen itu tergantung dari rekrutmen partai politik. Undang-undang siapa yang bikin? Pemerintah dan parlemen. Kalau parlemen isinya orang-orang yang tidak berkualitas, ya undang-undangnya juga nggak akan berkualitas. Itu saya kritisi. Partai politik saya kritisi. Kenapa? Karena rekrutmennya gagal. Banyak teman-teman yang di DPR, nggak ada juga loh. Kalau mau tahu, saya kasih tahu. Yang 1 tahun itu datang cuma 5 kali, ada. Tapi tidak ada yang namanya punishment dari partai politiknya. Nah, ini yang rusak. Nah, ini kan kita juga harus beresin. Terkait dengan 100 hari Prabowo Gibran, ada 7 poin yang ingin. Prabowo menang itu karena didukung Jokowi. Kalau nggak didukung Jokowi nggak menang. Itu diakui sendiri oleh Pak Prabowo. Tapi bukan berarti kemudian Pak Prabowo itu jadi bonekanya Pak Jokowi. Jangan dihina lah Pak Prabowo. Dan jangan menghina juga presiden yang sudah banyak memberikan legacy
kepada bangsa ini, kepada Indonesia ini, dan itu diakui oleh masyarakat. Sampai hari ini itu rumah Jokowi itu rame terus, ya? Dan itu nggak bisa dinafikan. Soal ada banyak kesalahan mungkin dari pembantunya, dari beliau sendiri, nggak ada presiden yang semuanya benar. Trump itu apa nggak brengseknya luar biasa, ya, sangat rasis terhadap Muslim. Banyak presiden-presiden kita juga nggak semuanya sempurna. Emang Megawati sempurna? Enggak. SBY sempurna? Enggak. Soekarno sempurna? Enggak juga. Soeharto apalagi? Nggak ada yang sempurna. Ya, yang sempurna itu Nabi Rasulullah, ya, nggak sempurna. Itu manusia pilihan loh. Karena apa? Karena dia manusia. Nah, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Nah, jadi kita sebagai bangsa ini, saya nggak pernah mau berpihak kepada siapapun. Saya berpihak kepada Indonesia. Saya nggak mau Indonesia ini gaduh, ya. Kita harus mendukung program pemerintah yang bermaslahat untuk rakyat. Kalau memang nggak bermaslahat, ya kita kritisi, nggak ada masalah. Kritisi. Nah, tadi dikatakan bahwa Pak Prabowo sudah memotong anggaran, dan itu luar biasa menurut Faisal Asgaf. Pak Faisal, Pak paham nggak kalau di 2019-2024 Pak Jokowi juga memotong anggaran banyak sekali. Bahkan anggaran DPR itu hampir 20-30% dipotong. Dipotong, Pak. Harusnya kita misalnya ada jatah nih, ya. Saya terbuka aja. 2 kali kunjungan kerja, kita hanya 1 kali kunjungan kerja. Dibintangin. Sampai pada marah-marah tuh anggota DPR karena banyak sekali program DPR yang nggak bisa berjalan. Dipotong. Bu Sri Mulyani itu udah, kalau datang ke DPR itu udah males saja dia. Kenapa? Karena selalu diprotes. Dipotong 30%. Dibintangin. Banyak sekali, bukan 1-2. Ya, perjalanan dinas ASN juga dipotong sama Pak Jokowi. Kemudian anggaran DPRD dipotong sama Pak Jokowi jadi PP 33. Yang tadinya kalau keluar kota bisa dapat 10 juta, dia hanya dapat 2 juta. Itu di era Jokowi juga. Jadi jangan cuma hal-hal yang negatif, hal-hal yang positif juga banyak. Soal pagar laut, saya setuju dibongkar, tapi kan pagar laut itu sudah ada dari sebelum 2014. Sudah ada sebelum 2014. Ada perdanya dari Tangerang, dari Bupati Tangerang. Ya. Nah, kenapa tidak ribut? Nah, ini saya ingin sampaikan juga, yang harus diributin itu Pemdanya. Karena otonomi daerah itu menyatakan bahwa Pemdanya yang harus bertanggung jawab. Nggak semuanya harus pemerintah pusat. Pemdanya yang ngaco. Ya Pemdanya yang harus dimintai pertanggungjawaban. Pemda kita nih sekarang nih, selama ini harus tahu juga nih, ya, semua masyarakat dan teman-teman semua di sini. Dari 37 provinsi, hanya 7 provinsi yang mandiri. Yang lainnya semuanya masih subsidi. Hanya bisa menghabiskan APBD, mandatory spending.